Ya, terapi plasma darah untuk menolong penderita COVID-19 dengan gejala berat juga tengah didalami oleh tim peneliti plasma konvalesen RSCM FKUI. Dan melalui sambungan telepon sudah ada Dr. Cospiadi Irawan, spesialis penyakit dalam RSCM yang juga tergabung dalam tim penelitian plasma konvalesen RSCM FKUI di Jakarta. Dokter, selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa, selamat Oke. siang para pemirsa CNN. Dr. Cospiadi, kalau kita melihat media sosial nih cukup ramai, saya baca ada tim plasma konvalesen RSCM membagikan imbauan begitu untuk penyintas COVID-19 ikut berpartisipasi dengan mendonorkan plasma darahnya. Responnya sampai saat ini seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Jadi memang setelah kita membicarakan berbagai kemungkinan dan akhirnya menggunakan flyer sebagai semacam announcement, di luar dugaan, rupanya responnya tinggi sekali. Banyak sekali para penderita COVID-19 yang sudah recover itu ingin berkontribusi untuk memberi penyembuhan pada pasien-pasien lain dengan kondisi yang lebih berat. Demikian, Mbak Puspa. Oke, Dok, dari banyak orang, banyak penyintas COVID-19 yang ikut berkontribusi memberikan plasma darahnya, apakah orang-orang ini termasuk orang-orang yang mengidap COVID-19 tadinya tanpa gejala atau gejala ringan? Nah, ini yang sedang kita coba nanti akan pilah-pilah Mbak Puspa. Jadi pada waktu ini kami bahkan sudah menerima hampir lebih dari 150-an ya yang ingin menjadi donor. Tentu kita akan memilah mana yang OTG, mana yang ringan, sedang atau berat yang recover dengan penyakitnya. Sehingga nanti akan kita lihat juga apakah pasien-pasien yang sembuh itu, yang ringan itu antibodinya tinggi atau malah yang berat itu jatuh dalam kondisi yang antibodinya rendah atau lambat gitu ya. Nah, penelitian ini akan mencoba melihat hal-hal tersebut gitu Mbak Puspa. Oke, Dok, selain syarat utama pendonor darah adalah penyintas dari COVID-19, apa syarat lainnya? Apakah harus golongan darahnya sama atau gendernya dan segala macam atau umurnya mungkin? Ya, dalam konteks kerangka penelitian RSCM FKUI, kami menentukan umur 18 sampai 60 tahun ya, dan kemudian tentu ada mengikuti kaidah-kaidah transfusi darah nasional dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang kita golongan darahnya harus sama, juga demikian juga resusnya sama, dan diperiksa juga antibodi irregular. Dan dalam kerangka penelitian kami ini memang saat ini kita menentukan laki-laki dengan pemikiran untuk segi-segi praktisnya saja. Kedepannya mungkin setelah kita mempunyai gambaran yang lebih jelas dan fasilitas tes yang juga lebih lengkap, dan saya yakin nanti juga dari UTPD dari transfusi darah PMI pusat maupun juga DKI atau cabang-cabang di provinsi lain bisa menyediakan screening antibodi terhadap yang mungkin muncul pada wanita-wanita yang pernah melahirkan misalkan terhadap HLA. Demikian. Oke, Dr. Cospiadi, kalau melihat penelitian ini menggunakan plasma darah atau terapi plasma darah, apakah ini bisa dikatakan reliable atau mungkin efektifkah? Mengingat kalau kita lihat kasus-kasus di negara lain, ada beberapa orang yang sudah sembuh dari COVID-19 kemudian bisa lagi terpapar virus corona ini. Ya, jadi memang antibodi ini kan bersifat pertama kali begitu seseorang itu terpapar dengan virus corona dalam 7 sampai dengan 2 minggu kemudian, dia akan 7 hari sampai 2 minggu itu dia akan memulai fase akut ya, fase akut, fase viral replication, kemudian terbentuk antibodi. Nah, antibodinya itu menentukan tingkat kesembuhannya. Nah, kalau virusnya sudah tereradikasi, nah itu setelah kurun waktu tertentu ya, ada yang mengatakan 90 hari, itu 3 bulan ya, itu antibodi mulai menurun kembali. Nah gitu ya. Dan disitulah yang mungkin bisa terjadi reinfeksi. Atau kita belum pasti mengenai dorman atau recurrence. Nah itu memang kita harus amati lebih jauh. Demikian. Oke, Dok, sampai saat ini yang baru kita ketahui ada terapi plasma darah ini kan baru Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kalau memang nantinya terbukti efektif, Dok, apakah mungkin ini bisa diaplikasikan, ataupun lab-lab di daerah ini bisa menunjang terapi plasma ini?
Sangat mungkin Mbak Puspa ya. Jadi selain RSM yang juga meneliti, saya juga sudah tahu sama-sama RSPAD juga sudah mulai bekerja dengan giat sekali, dan teman-teman di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sedang mempersiapkan bentuk yang sama. Dan kita tahu bahwa untuk memproses plasma ini bukanlah hal yang sederhana, karena kita harus sangat terikat pada kaedah-kaedah keamanan plasma itu sendiri. Berbeda dengan pasien-pasien yang sudah mendonorkan darahnya secara rutin, mereka sudah terscreening kemungkinan infeksi dari mungkin hepatitis, HIV, penyakit-penyakit lain yang bisa menular melalui transfusi darah. Nah, khusus untuk plasma konvalesen ini adalah pasien-pasien COVID-19 yang mungkin belum pernah menyumbangkan darahnya, tapi sudah kita screening dengan ketat. Nah, inilah yang membedakan. Dan untuk itu peranan dari PMI melalui unit pelayanan transfusi darahnya di daerah yang saya rasa sudah ada 15 yang CPOP ya, sudah di-approve oleh Badan POM, itu mampu itu Mbak untuk memfasilitasi proses plasma tersebut. Yang penting screening dari IMLTD ya, infeksi menular melalui transfusi darah, melalui pemeriksaan juga termasuk NAT ya, melalui RNA, itu dikerjakan dengan baik. Sehingga donor yang diberikan adalah donor yang aman. Idealnya memang harusnya disimpan lagi 3 bulan, dievaluasi lagi. Tapi kita dalam kondisi pandemi ya, kita dalam kondisi pandemi dengan screening yang menjangkau 99%, saya rasa cukup aman kita memberikan plasma daripada pasien-pasien yang sudah recover dari COVID. Tentu kita akan screening dengan berbagai anamnesa yang ketat juga Mbak, demikian. Oke. Dok, boleh diinformasikan kepada kami mungkin dengan bahasa mudahnya begitu prosesnya. Kalau tadi kan protokolnya atau prioritas syaratnya adalah laki-laki, kemudian 18 tahun, kemudian penyintas COVID-19 juga sudah dinyatakan sembuh melalui 2 kali pemeriksaan swab negatif. Tapi prosesnya seperti apa? Ketika sudah daftar, terus harus screening, harus berapa jam diambil plasmanya dan segala macam, seperti apa dokter? Ya, terima kasih Mbak Busma. Yang penting sekali ini buat masyarakat nanti. Tentu dalam kerangka penelitian kita sudah menentukan dengan statistik dan teman-teman dari penelitian untuk tentu ini adalah awal untuk menentukan bahwa ini bermanfaat. Jadi kami membandingkan Mbak ya, membandingkan antara kelompok pasien yang mendapat plasma dan tidak mendapat plasma di atas terapi standar terbaik dari masing-masing center merujuk kepada protap daripada nasional kan, Indonesia sudah punya itu kan. Nah, plasma adalah on top of seperti itu. Nah, nanti seorang pasien yang sudah kita anggap visible untuk menjadi donor, kita akan screening baik secara darah, grup darahnya, kimiawinya, fungsi ginjal dan albumin dan sebagainya, termasuk dia harus positif antibodinya Mbak. Harus positif antibodinya, karena kadang-kadang begitu rendah antibodinya nggak terdeteksi dengan kit kita gitu ya. Nah, itu menjadi kita tunda, kita delay ya. Kemudian kita swab negatif, kita swab lagi negatif, dan itulah menjadi donor yang akan kita proses. Pada hari tertentu dia akan datang untuk dilakukan proses plasmafaresis yang berlangsung kurang lebih 2 jam lah ya. 2 jam, kita ambil sekitar 400 cc. 400 cc. Dan nanti akan kita bagi 2 dalam masing-masing 200 cc yang akan kita simpan, ya, kita frozen, atau juga kalau memang diperlukan pada saat yang sama, ya, screening lagi dari segi safety tadi, segala macam, penyakit menularnya, NAT-nya, dan sebagainya, baru kita berikan pada pasien pada hari yang sama. Jadi sebenarnya fleksibel dari segi pemberian. Bisa di frozen dulu sambil menunggu pasien yang tepat atau resmen yang tepat, atau kita bisa berikan pada hari yang sama. Kira-kira sudah cukup jelas Mbak? Satu lagi dok, mungkin ada efeknya nggak sih dok dari pendonor yang sudah melakukan plasma darahnya, sudah memberikan plasma darahnya, ada efek setelahnya lelah atau pusing gitu dok? Nah, berbeda dengan pendonor darah yang kita ambil whole blood 300 cc, dengan plasmafaresis itu darah merahnya nggak turun Mbak. Kita hanya mengambil plasmanya saja. Namun karena ini menggunakan mesin ya, menggunakan mesin, terasa kan kita mengeluarkan 250 cc masuk ke dalam bowl semacam tabung gitu ya, diproses, disaring, kemudian didorong lagi ke dalam pembuluh darah pasien. Itu terasa seperti hentakan halus lah gitu ya. Nah, ini pernah kami kerjakan juga waktu kita menggunakan sel punca pada pasien-pasien jantung. Ya, jadi aman sekali plasmafaresis ini dari segi processingnya. Sejauh
pasiennya tidak tekanan darah rendah dan seterusnya. Jadi HB-nya minimal 12,5 sampai 16 misalkan, demikian. Oke, jadi kita harapkan ya dengan informasi yang sudah jelas begitu ada kesediaan dari masyarakat khususnya para penyintas COVID untuk memberikan atau menyumbangkan plasma darahnya ya dok. Dr. Cospiadi Irawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Puspa, sama-sama, mungkin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.